Rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen PAM Tirta Kamuning, Kabupaten Kuningan. Ini dilaksanakan setiap tahun setiap bulan Januari ya, kita ada RT. Alhamdulillah ya kemajuannya cukup signifikan ya, dari mulai simpanan, aset juga meningkat, dan koperasi ini tidak hanya bergelut di simpan pinjam, tapi kita juga kasih porsi untuk pengadaan di internal PAM Tirta Kamuning. Ada ATK, ada Waseda, kemudian simpan pinjam, kemudian pengadaan gedung kantor dan lain-lain. Itu mungkin. Tadi juga disebutkan ada kenaikan 14% ya? Ya, SHU-nya bukan pendapat ya, SHU berarti sisa hasil usahanya udah naik 14%, juga tadi 50 jutaan, kurang lebih 50 jutaan. Simpanan yang sampai 2021 2 miliar 81 juta. Itu hanya simpanan ya? Simpanan. Belum yang bergulir. Belum ya, usaha belum. Itu hanya omset atau aset 6 miliar. 6 miliar. Ya, 6 miliar. Beberapa usaha yang sudah dijalankan apa aja sih Pak? Tadi pengadaan ATK, Waseda, kemudian pengadaan COP kantor karyawan ya, kemudian pengadaan gedung kantor. Termasuk tadi ada ini juga ya Pak, untuk mengembangkan sayap juga Pak, mengembangkan jenis usaha. Pengembangan usaha. Ya kita akan lebih gedein lah untuk koperasi, karena di tempat-tempat lain justru yang jadi leading sektor internal PDAM adalah koperasi, lebih bagus, lebih baik ya, karena ya sisa hasil usahanya balik ke karyawan gitu. Bukan sama orang lain gitu keuntungannya ya. Kalau ke supplier lain mungkin buat supplier lain, tapi kalau untuk koperasi kan balik lagi ke koperasi. Itu lebih aman juga, kenapa enggak ya. Aset sampai 6 miliar ini kalau koperasi berdiri awal itu tahun berapa, dari modal berapa Pak? Kalau dari yang saya tahu itu kan berdiri 89. Saya masuk 2013 itu simpanan cuma 500 jutaan. Sekarang sudah 2 miliar. Berarti kan udah lonjakannya cukup luar biasa, dari simpanan aja udah lumayan. Jumlah anggotanya berapa? 258. Ya, sekarang ada program 2022 berarti naikin simpanan wajib, otomatis si simpanannya udah naik lagi. Ya. Tadi di sambutan ada harapan bahwa SHU-nya ingin supaya lebih besar lagi ke depan. Ya. Itu upayanya seperti apa itu? Ya tinggal balikin ke anggota itu ya. ADART-nya yang dirubah, sepakatnya seperti apa. Ya saya mohon sih jangan ngandelin SHU dibagi habis ya, karena kan SHU itu bisa dibuat cadangan, buat pendidikan dia, dan untuk kesejahteraan yang lain, tidak hanya berupa uang cash yang diterima oleh anggota. Karena dia ada mungkin sakit juga, dia juga untuk pendidikan anaknya atau dia sendiri ada pendidikan ke mana, dia juga dibiayai oleh koperasi. Jadi tidak hanya diambil cash dulu kan, jadi ada porsinya berapa persen untuk pendidikan, berapa persen untuk yang dibagiin, berapa persen untuk cadangan gitu. Kalau tadi disinggung berbadan hukum Pak, apa? Ada Perubahan dari badan hukum yang dulu sekarang harus ada notaris. Kita sudah ada. 2020 sudah. Pak, perkiraan kalau untuk tadi sejauh-jauh ini dengan diskusi dari para anggota, kalau misalkan saran Bapak jadi usaha yang akan dikembangkan Pak untuk tahun sekarang kira-kira apa Pak? Sudah ada belum Pak? Kalau pengembangan paling membesarkan volume saja sementara ya. Waseda tadi ada usulan di pinggir jalan ya, kita coba bikin kayak Alfamart, kenapa enggak gitu kan. KP gitu tadi Pak. Ya KP juga bisa ya. Kalau itu kan harus izinnya dulu. Kalau si koperasi tepat izinnya harus izin usaha ada. Berarti sementara ini jenis usaha yang sudah berjalan ya Pak? Iya, berjalan. Tidak membuat yang baru Pak? Belum. Secara nama Tirtamat. Tirtamat. termasuk jalan-jalan juga dibiayai koperasi ya Pak? Iya, jalan-jalan aja. Terpusing itu kan? Terpusing. Jadi kan keuntungannya belum ada. Oh, itu mah oke itu kan jalannya. Ya, keuntungannya kan otomatis bisa buat dia sih ya, karena apa enggak ya? Karena keuntungannya itu kalau koperasi ya buat anggota, bukan buat orang lain gitu. Lebih gede keuntungannya lebih gede buat anggota, SHU-nya lebih gede. Cuma tadi porsinya ada yang dibagikan SHU cash berarti ya, SHU cash ke anggota hanya 49% kan gitu, atau 50%. Sisanya buat 10% buat A, B, C, D, ada regulasi yang mengatur itu dengan ADART. Kalau mau ditambah SHU-nya harus jadi 60% juga silakan aja, tapi kan harus sesuai dengan regulasi juga, kesepakatan. Itu nggak bisa perorangan. Kalau anggota tuh, kalau koperasi tuh nggak bisa
hanya keinginan sendiri, nggak bisa. Memang harus disepakati oleh anggota semua. Makanya saya nggak bisa intervensi, meskipun saya direktur, saya pembina nggak bisa. Ya harus sepakat nggak.